Baik, shalom saudara-saudara, apa kabar? Baik. Apa kabarnya? Baik. Iya, ada yang baik, ada yang luar biasa, ya ada yang katakan setiap hari dapat Semua dapat dilewati. Puji Tuhan saudaraku. Dan saya bersyukur pada minggu ini saya masih bisa bertugas, dan terima kasih buat Ibu Gembala yang sudah memberikan tugas untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah pada siang hari ini kita sama-sama sepakat menundukkan hati kita, pikiran kita untuk menerima nasihat kebenaran firman Tuhan. Setuju saudaraku? Amin. Haleluya. Praise the Lord. Nah, saya mau tanya saudara sebelum kita mulai, itu pengantar aja, sebelum kita mulai khotbah kita dengan khotbah pada siang hari ini, siapa yang rindu sungguh-sungguh mengalami transformasi dalam hidupnya? Siapa yang sungguh-sungguh rindu mengalami transformasi dalam hidupnya? Haleluya. Nah, saudaraku, transformasi itu perubahan, amin. Ya, jadi kalau saudara menginginkan sebuah perubahan dalam hidup saudara, saudara harus siap. Ya, banyak orang datang kepada Tuhan meminta sesuatu dan ingin mengalami terobosan dan perubahan, tapi dia nggak siap, saudaraku. Ya, perubahan itu bisa Tuhan jadikan semua perubahan, transformasi yang terjadi dalam hidup kita, itu semuanya mendatangkan kebaikan. Amin. Coba yakinkan dulu, semua terobosan, semua transformasi, semua perubahan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, pastikan dulu bahwa itu semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Haleluya. Yes. Dalam kalimat saya tadi paham? Ya. Sekali lagi saya ulang, semua transformasi, semua perubahan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, yakinkan bahwa itu semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Nah, jadi ada orang salah berpikir, saudaraku. Ketika dia minta berkat dan ketika dia minta sesuatu yang amazing kepada Tuhan, saudaraku, Tuhan sebenarnya rindu ingin melakukannya buat saudara, tetapi caranya tidak seperti yang kita pikirkan. Amin. Amin. Caranya tidak seperti yang kita pikirkan. Nah, ketika sesuatu terjadi dalam hidup kita, ternyata transformasi itu tidak semuanya menyenangkan. Ternyata transformasi itu, perubahan itu tidak semuanya menyenangkan. Berapa banyak saudara minta sama Tuhan untuk terjadi perubahan dalam hidup saudara, tetapi yang terjadi malah sebaliknya, perubahan yang tidak menyenangkan. Tapi siang hari ini Tuhan pastikan lewat pengajaran ini, yakinkan bahwa itu untuk mendatangkan kebaikan. Itu dia. Jadi jangan saudara pikir ketika saudara ingin mengalami perubahan, saudara mengalami dan menikmati yang enak-enak. Tidak, saudaraku. Haleluya. Ini yang selama ini kita salah. Ketika Tuhan bawa kita kepada situasi yang gak enak, sebenarnya itu perubahan. Itu yang namanya transformasi. Tapi ketika kita mulai melihat ternyata itu semuanya lembah, kita mulai apa? Mundur. Halo. Change your mind. Change your mind. Biar kita bisa lihat wajah Tuhan. Kalau saudara tadi kalau dengar kesaksian-kesaksian yang enak-enak, saudara langsung kepingin aku mau seperti itu. Padahal prosesnya tunggang langgang, saudaraku. Saya mau kasih tahu ini kepada jemaat biar jemaat tuh nggak cengeng, nggak salah melihat. Ada fata morgana di padang gurun. Saudara lihat, saudara pikir itu oase, saudara pikir itu laut, seperti gelombang air. Saudara kejar ke sana, semakin jauh saudara masuk padang gurun, semakin kering, saudaraku. Seperti ada air di situ. Salah lihat fata morgana. Ketika itu Tuhan jadikan dalam hidupmu, bilang sama Tuhan, aku tahu Tuhan setiap rencanamu mengandung kebaikan. Amin. Dan setiap kali Tuhan bawa saudara kemanapun sekalipun itu tidak enak, yakinkanlah bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara sendiri. Itu sebabnya Musa berdoa kepada Tuhan. Ketika dia tahu, Musa yakin betul bahwa jalan-jalan yang dia lalui ketika memimpin bangsa Israel itu adalah jalan-jalan yang sering dia lewati sebenarnya. Ketika dia mengembalakan kambing domba mertuanya Yitro. Dengar baik-baik, satu kali Musa menghadapi kegentaran karena
melihat bangsa Israel begitu besar yang dipimpinnya menuju ke tanah Kanaan. Apa yang menjadi doa terbesarnya Musa ketika itu? Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Saudara tahu lagu itu? Musa sebenarnya melihat dan akan melintasi itu jalan-jalannya dia sebenarnya setiap hari. Tetapi ketika itu dia mulai merasa gentar dan dia naikkan doa itu, dia bilang, Tuhan, kalau engkau tidak ada di depanku, jangan suruh saya berjalan, saya nggak mau berjalan. Tapi kalau engkau benar-benar ada di depanku dan kau mulai berjalan, aku pun akan berjalan. Amin. Wow, itu doa yang paling disukai sama Tuhan. Sekalipun saudara sedang masuk ke dalam pencobaan, ujian, dan banyak sekali proses dan problem yang saudara udah bikin kepala mau pecah, bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau berjalan di dalam persoalan ini, tapi engkau harus di depan. Amin. Ini baru namanya doa yang benar-benar dekat dengan Tuhan. Jadi jangan pernah bermimpi ngalami terobosan kalau saudara nggak berani dan nggak mau menghadapi apa yang memang Tuhan sedang kerjakan. Jadi sekalipun saudara sedang melihat aduh hancur, masalah ini, anakku begini, ya kan, mertuaku begini, adikku begini, suamiku begini, ya Tuhan, semakin ikut engkau, kenapa aku harus begini? Dengar baik-baik siang hari ini, Tuhan sedang mendesain sesuatu yang luar biasa dalam hidupmu. Amin. Jadi jangan bermimpi dapat hadiah, bonus, dan pokoknya macam-macam. No way. Belakangan. Cara itu dipakai setan, betul. Caranya Tuhan gak seperti itu. Sampai engkau betul-betul lihat Tuhan ada di setiap persoalan hidupmu. Dan engkau dimenangkan dalam persoalan itu. Yes. Saudara boleh lihat Ibu Gembala, Ibu Ning. Beberapa bulan yang lalu saya ikut juga ibadah murtadin di situ. Dan saya videoin saudaraku, Ibu Ning tuh sempat nari begini di depan. Saudara coba kalau lihat Ibu Ning sekarang berdiri di depan, bedanya di mana? Saya lihat itu video tadi saya rekam itu. Dan Tuhan ngomong sama saya, kamu tahu nggak? Ketika saya memproses hambaku itu, kamu melihat nggak perubahan? Iya Tuhan. Saudara lihat, Ibu Ning belakangan ini apa yang terjadi dalam hidupnya? Ada kemenangan, ada sukacita. Problem yang terbesar Sakit. dan dia pikir mungkin dia akan lewat, tapi ternyata Tuhan bawa dia ke dalam jalan itu, saudaraku. Coba suruh dia berdiri di sini, coba Ibu Gembala berdiri di sini, tatap benar-benar gembalamu ini, Tatap wajahnya. coba lihat wajah dan tampilan gembalamu ini dengan beberapa bulan yang lalu, sama atau berubah? Saya pastikan berat badannya turun, amin. Gara-gara sakit itu berat badannya turun. Dan penampilannya, ya mungkin dia bilang tetap, tapi mata saya nggak salah melihat orang yang dekat di hati saya. Tampilannya lebih fresh justru, lebih padat badannya daripada beberapa bulan yang lalu. Kenapa? Karena Tuhan sedang mau dandani Ibu Gembala. Itu dia, saudaraku. Ibu sudah lama-lama. Tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan dulu dong. Lemas banget, saya nggak mau tepuk tangan yang begitu. Saya mau tepuk tangan yang respon. Iya. Karena gini ya bahasanya, kalau Tuhan mau dandanin saudara, sama seperti seorang perempuan yang sedang berdandan. Kira-kira tampilan awal, langkah 1 sampai dia nanti benar-benar selesai finishing dan dinyatakan cantik. Kira-kira orang lagi didandan itu gimana bentuk mukanya? Berantakan. Hah? Berantakan, saudaraku. Waktu nge-makeup itu mesti dasarnya dulu, benar kan? Coba lihat orang lagi di makeup, nggak enak dilihat, saudaraku. Tapi mulai tambah sana tambah sini, kemudian dipoles, ditarik sana ditarik sini, mulai di ini. Hasil akhirnya, saudaraku, orang pangling, ini dia atau bukan, benar nggak? Ini dia atau bukan, benar nggak? Nah, saya mau bilang Tuhan sedang merubah hidupmu, dan orang lain akan bingung lihat saudara, ini dia atau bukan? Dibuat yang kita ini memang benar-benar porak-poranda, ke lembah, ke tebing, ke gunung-gunung, pokoknya jalan. Tapi bilang sama Tuhan, jangan lepaskan tanganku Tuhan ketika aku Tuhan bawa ke tempat itu. Haleluya. Yuk kita belajar
satu perikop. Khotbah ini sering saudara dengar, tapi saya percaya ada pesan khusus yang Tuhan mau sampaikan buat saudara. Haleluya. Kita buka di kitab Lukas pasal 19. Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10 saja. Haleluya. Sudah dapat perikopnya saudaraku? Bawa firman ini. Haleluya. Apa judulnya di sana? Zakheus. Kita kunjungi dulu ya Om Zakheus ini ya. Sudah lama gak kita kunjungi dia. Kita visitasi dulu ke rumahnya. Nah itu. Jadi ada Zakheus di Alkitab saudara gak pernah kunjungi dia. Ayo kunjungi dia ya. Kita belajar dari dia dulu. Zakheus ini seorang keturunan Abraham yang diizinkan Tuhan mengalami transformasi. Haleluya. Yuk kita lihat dulu. Judulnya Zakheus. Haleluya. Saya akan baca di ayat 1. Saya minta saudara semuanya di ayat kedua kita bergantian. Saya sangat suka kalau saya khotbah itu dua arah saudaraku. Jadi saya nggak ngomong-ngomong udah KKR begitu, saudara diem aja. Dalam hati saya, ini jemaat dengerin nggak sih? Ini ngerti nggak sih gitu ya? Oke. Zakheus, Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Ayat 1, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Ingat kota Yeriko ya? Ayat 2 saudara. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Oke, saudara kutip ya. Garis bawahi kalau boleh. Di situ ada seorang bernama Zakheus. Jabatannya adalah kepala pemungut cukai. Wah, itu kalau sekarang itu bisa dikatakan apa nih? Kepala pajak ya? Pajak. Wah, pajak nih. Atau ini bisa dikatakan direktur MUI gitu ya? Yang harus buat pajak terus kan? Nah, ayat 3. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka larilah ia mendapat orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ayat 5, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ayat 7, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang lepas dari seseorang akan kuberikan kali lipat. Ayat 9, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Oke, nah dari 10 ayat yang kita baca ini, kira-kira kata kuncinya ada di mana? Coba saudara lihat, coba saudara perhatikan. Kata kuncinya ada di mana? Ketika Zakheus mengalami transformasi, kata kuncinya ada di mana? Coba lihat ayat berapa? Dia berusaha ingin melihat Yesus. Hah? Ayat 3. Yes, di ayat kelima saudaraku ya. Ayat kelima dan keenam sebenarnya. Ya. Saya bacakan, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ayat 6, lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Itu dia kata kuncinya saudaraku. Ya. Kalau saudara mau mengalami transformasi, ya kan, revolusi, perubahan, kunci pertama, syarat pertama yang harus terjadi adalah saudara harus terima Yesus. Saudara mungkin bilang, udah dong Pak, saya kan orang Kristen. Oh iya, kata terima Yesus itu bukan hanya sekedar percaya Yesus, tetapi terimalah semua konsekuensinya. Itu terima Yesus saudaraku. Nah banyak orang selama ini karena menerima pengajaran singkat, kalau engkau percaya Yesus, terima Yesus, kau akan selamat. Benar saudaraku. Tapi kalau kita mau mengalami transformasi, revolution, perubahan, kita harus terima Yesus plus konsekuensi. Kalau saudara nggak mau diajar sama Tuhan, bagaimana mau berubah?
Kalau saudara nggak mau menerima didikan Tuhan, peraturan-peraturannya, perintah-perintahnya, hukum-hukumnya, nggak mungkin kita mengalami perubahan. Itu sebabnya Daud berkata dalam kitab Mazmur, Tuhan, beri aku kekuatan untuk melakukan perintah-perintahmu, hukum-hukummu, dan Taurat-Tauratmu. Wow. Perintah-perintah, hukum-hukum, Taurat-Taurat. Kita di Taurat aja nggak lulus, saudaraku. Apalagi perintahnya. Dan yang lebih lagi, hukum-hukumnya. Kalau sudah hukum-hukumnya, itu nggak ada ampunan, saudaraku. Jadi ada banyak sebenarnya kebenaran firman yang harus kita taati ketika kita percaya sama Tuhan Yesus. Ya itulah kalimatnya, ada perintah-perintah. Misalnya engkau harus mengasihi sesamamu manusia, engkau harus mengampuni musuh-musuhmu. Itu perintah-perintah. Di situ aja kita masih nilainya merah, saudaraku. Apalagi hukum-hukumnya. Nah, kalau sudah masuk hukum-hukum itu dan kita harus melakukannya tetapi kita langgar, saudaraku, konsekuensinya itu teguran-teguran yang nyata, saudaraku. Makanya saya katakan tadi, ketika teguran itu datang pun kepadamu, sebenarnya itu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup. Ya, jadi kita jangan jadi Kristen cengeng. Selama diberkati, haleluya, puji Tuhan, nyanyi satu kaset 12 lagu satu hari. Ketika Tuhan bawa kepada fase-fase padang gurun, saudaraku, bangku-bangku pada kosong semua. Nangis, cengeng, ngomel di Facebook, curhat di Facebook. Saya mau bilang loh, saudaraku, kalaupun saudara sedang sukacita sekarang, jangan ngomong di Facebook, di medsos. Iya. Terlebih lagi kalau saudara sedang susah, saudara pun sedang mengalami masalah, jangan cerita di medsos. Iya. Ketahuan imanmu, saudaraku. Iya. Justru ketika engkau dalam pencobaan, sekalipun dalam sakit parah sekalipun, jangan kasih tahu orang. Yes. Paling teman-teman sedekat telepon minta dukung doa, nggak apa-apa. Tapi kalau saudara bikin di medsos, saudaraku, cengeng betul. Ngeluh-ngeluh lagi di muka umum, untuk apa? Curhat di muka umum buat apa? Gak ada gunanya. Orang tahu kualitas iman saudara. Haleluya. Itu yang namanya murid sejati. Gak perlu diketahui sama orang. Diam. Ayub pun sekalipun dia sedang mengalami proses, dia diam. Gak ngeluh. Paling orang-orang tahu tiba-tiba mendadak karena ada berita, karena ya Ayub itu orang yang terkenal. Yang namanya orang terkenal pasti informasinya cepat berkembang, saudaraku. Tapi Ayub tidak info. Kan kamu dulu saya tolong, saya bantu, tolong dong, saya lagi bangkrut nih. No. Kalau saudara mulai punya iman itu, rubah, mulai hari ini rubah. Dengar baik-baik. Mau enak pun masalahmu, itu semuanya rencana Tuhan. Sekalipun sedang gak enak hari ini, bilang dalam imanmu, aku tahu Tuhan sedang mengerjakan sesuatu dalam hidupku untuk mendatangkan kebaikan. Oke, kita akan proses. Yuk, kita lihat Alkitabnya. Ayat 1, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, kepala kantor pajak, saudaraku. Kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Wow, udah jelas, saudaraku. Ya, setiap kali ada barang mau masuk, pedagang-pedagang dulu, ya saudagar-saudagar yang kaya dulu kalau mau masukkan barang ke kota itu harus lewat Zakeus, tanda tangannya dia. Saudara lihat kalau ada barang-barang baru, ya kan? Karena sama seperti zaman sekarang kalau kita lihat situasinya, kalau ada barang-barang yang mau masuk dari Cina harus lewat dia dulu, saudaraku. Sudah dipastikan yang menentukan harga adalah Zakeus. Kalau harganya dulu mungkin 1 dinar, lalu Zakeus minta pajaknya 1 dinar, maka harga barang udah bukan jadi harga 1,5 dinar, tapi 3 dinar. Karena berikut pajak. Saudara boleh bayangkan Zakeus itu seperti apa kayanya? Seenak-enaknya, saudara. Kalau dia lihat nih barang-barang mewah masuk, maka seperti apa yang Zakeus katakan pasti terjadi. Kalau enggak, barang nggak bisa masuk ke kota Yeriko. Ya, itu artinya Zakeus ini menggunakan kekuasaannya untuk memperkaya diri. Halo, hati-hati ya.
Hati-hati, kalau saudara dikasih kesempatan dalam posisi ini, jangan buat posisimu untuk menjadi berbuat jahat di hadapan Tuhan. Dan saudara pikir ini adalah sebuah kewajaran? No. Ya, kita belajar di sini. Zakheus ini orang kaya. Perhatikan baik-baik. Udah jelas bahwa di Yeriko ini nama Zakheus itu tidak lagi nama baru, tapi nama yang umum. Karena apa? Karena orang kaya dan orang terkaya di Yeriko ini itu sama istilahnya sekarang ini konglomerat, saudaraku. Siapa yang tidak kenal dengan konglomerat yang ada di Indonesia? Orang yang terkaya di Indonesia. Coba sebut salah satu, saudaraku. Ada yang tahu? Lim Siliong. Lim Siliong. Bapak udah pernah ketemu sama dia? Belum. Belum. Tapi kenapa Bapak kenal sama dia? Nah, sering lihat di media. Sering lihat di media, dan kira-kira apa yang menjadi ketenarannya dia, Pak? Kekayaannya. Perusahaan-perusahaannya gitu ya? Propertinya gitu, Pak ya? Seperti Nah, itu dia, saudaraku. Jadi udah jelas Bapak Pak Stompul aja tahu namanya Lim Siliong. Lim Xiaoliong. Lim Suilong. Ya, pokoknya itu lagi ya. Nah, dia udah sering-sering nyebut itu, saya sendiri jarang menyebut namanya, saudara. Lim Xiaoliong. Saya aja belepotan menyebut namanya gitu ya. Nah, Pak Sitompul aja bisa loh mengenal beliau, tapi beliau yang di sana tuh gak kenal dengan Pak Sitompul. Iya. Karena memang dia itu orang terkenal. Orang terkenal paling kaya. Zakheus itu gak seperti itu, saudaraku. Di kota Yeriko itu tidak ada orang yang gak kenal sama dia. Semuanya kenal. Anak kecil sampai opa-opa pun kenal sama dengan yang namanya Zakheus ini. Karena dia kaya raya. Seorang konglomerat di tempat itu. Nah, jadi Zakheus ini akhirnya muncul kesombongannya. Bahwa di mana-mana nama dia disebut. Kalau ada misalnya surat atau undang-undang dan segala-galanya, tanda tangan dia ada di situ. Bangga gak dia? Bangga. Jadi artis gak dia? Artis, saudaraku, terkenal, ya kan? Bahkan kalau dia lewat pakai mobilnya dia, kalau istilah sekarang mobil, kalau zaman dulu onta, saudaraku. Kalau dia lewat pakai mobilnya dia, orang kenal nggak di pejabat? Atau orang kenal nggak di bawah ini konglomerat? Kalau dia lewat pakai mobilnya, kenal nggak? Tidak. Kenal lah. Biasanya konglomerat itu nomor polisinya khusus nggak? Pasti khusus. Haleluya. Apalagi kalau dia seandainya misalnya dia di pemerintahan nih, jenderal gitu ya. Udah jelas ada bintang di situ. Bintang berapa? Bintang 5 di nomor platnya itu. Jelas ada labelnya. Itu sebabnya saudaraku, Zakheus ini merasa ada saingannya. Kenapa? Ketika dia membaca berita, ternyata ada lagi yang lebih terkenal dari dia. Namanya siapa? Yesus. Wah, ya kan? Selama ini orang kenal Zakheus, orang yang terkenal di kota itu. Ternyata ketika Yesus mau masuk ke kota Yeriko, dia baru tahu ada informasi Yesus mau lewat di kota ini. Siapa sih sebenarnya Yesus itu? Kok terkenal juga dia? Halo, menurut saudara kira-kira Yesus terkenal karena apa coba? Kuasanya. Satu, kuasanya. Dua, ya pokoknya kekuasaan dan mujizatnya. Dua, Suka mengajar. iya, kasihnya yang besar itu kepada orang-orang kecil. Benar nggak? Benar ya? Dan dia pernah membangkitkan orang. Jadi orang tersiar, saudaraku. Jelas Alkitab di Injil mengatakan bahwa mulai hari itu tersiarlah nama Yesus. Kata tersiar itu terkenal? Terkenal, saudaraku. Jadi di sini terjadi dua pertemuan antara dua orang yang terkenal. Satu terkenal dalam kekayaan dunia, yang kedua terkenal karena kemuliaannya, yaitu Yesus. Nah, akhirnya Zakheus ini ketika dia tahu Yesus masuk di kotanya, dia kepingin tahu, saudaraku. Haleluya, kepingin tahu. Sekalipun memang dia sudah terkenal, tapi dia belajar untuk mengenal orang lain. Berapa banyak kita ketika kita sudah menjadi kaya raya dan terkenal, saudara nggak pernah mau mengenal lagi orang lain, apalagi saudaramu. Ayo dong. Ini betul nggak? Ketika kita sudah menjadi orang terkenal, mendadak jadi artis, kira-kira kawan lama masih diingat nggak? Kawan waktu makan di ladang, ya kan, makan tempe sama ikan asin bareng-bareng mancing belut, kenal lagi nggak?
Kalau saudara punya prinsip ini di hatimu, pastikan perubahan besar itu gak akan pernah terjadi. Tuhan tahu bahwa sebenarnya engkau itu makanya Tuhan nggak jadikan, saudara. Makanya orang-orang yang punya karakter buruk itu Tuhan tahu. Kalau udah jadi kaya nggak ingat keluarga lagi, seperti Malin Kundang kan. Begitu dia jadi artis, penduduk kerajaan, ibunya pun sampai nggak dia akui. Jangan sampai seperti itu, saudaraku. Haleluya. Kita teruskan. Ya. Ayat 3, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Lihat kalimatnya udah jelas ya. Ia berusaha untuk melihat orang siapakah Yesus itu, seperti apakah sebenarnya Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ternyata seterkenal-kenalnya si Zakheus ini, dia punya kelemahan. Nah, itu dia, saudaraku. Ini yang menunjukkan bahwa kita ini masih sebenarnya manusia yang fana. Dia terkenal tetapi masih ada kelemahannya. Dia pendek badannya. Tetapi ketika dia pendek badannya, karena dia sudah didorong dengan keinginan tahuannya dia, saudaraku, Zakheus akhirnya tetap bisa bertemu dengan Tuhan. Caranya apa? Kita maju lagi. Maka dia nggak habis pikiran, saudaraku. Ya, dia mulai ada keinginan untuk bertemu dengan Tuhan dan dia nggak mati kutu. Kita belajar dari Zakheus ini. Berapa banyak kita mengalami rintangan ketika kita ingin mendapatkan sesuatu dari Tuhan, tapi terhalang dengan banyak masalah. Betul? Ketika kita menghadapi banyak masalah, tantangan, kita putus asa dan akhirnya berhenti. Tetapi Zakheus tidak, saudaraku. Ketika dia mau berjumpa dengan Yesus, siapakah Yesus itu? Dia terhalang dengan orang banyak. Kata terhalang dengan orang banyak itu yang namanya tantangan, saudara. Mungkin saudara sedang mengurus sesuatu, mungkin saudara sedang melakukan banyak hal, ingin bikin perusahaan kah, ingin melakukan pekerjaan kah, bisnis kecil kah, tapi ada aja tantangan, betul nggak? Ya. Tapi kalau saudara sudah mulai berhenti di situ dan saudara tidak berjuang terus dan minta sama Tuhan untuk dia bantu, saudara nggak bisa lebih daripada Zakheus ini. Kita belajar dari dia, saudaraku. Ternyata Zakheus ini punya mental yang luar biasa. Sekalipun dia kaya, dia tidak kalah mentalnya. Haleluya. Nah, lalu di ayat 4, maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Oh, dia mulai pakai akal, saudaraku. Dia nggak mau tinggal diam. Ya, karena dia ingin bertemu dengan Yesus. Nah, jadi kalau saudara sedang mengalami tantangan hari-hari ini, saudaraku, tetaplah berjuang untuk bisa berjumpa dengan Tuhan. Apapun itu. Ya. Masalah memang sedang kau hadapi, tapi ketika hari ini ada doa penyembahan, ada doa puasa di tempat ini, kejar Tuhan itu, saudara. Amin. Karena saudara mungkin gak pernah berpikir ketika saudara datang dalam hadirat Tuhan, sekalipun tempatnya berbeda, urusannya kantor, urusannya di kantor pajak, urusannya di kantor polisi, urusannya di kehakiman, urusannya di tempat-tempat lain. Tapi ketika saudara datang ke hadirat Tuhan, tempatnya di sini, kok masalahnya bisa selesai? Hebat gak? Hebat gak? Iya, jadi jangan saudara menggerutu di tempat itu, mentok dan saudara putus asa, saudara gak ketemu jalan keluar. Haleluya. Jangan putus asa, kejar dan cari Tuhan. Praise the Lord. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, di mana Zakheus itu naik dan memanjat pohon ara, Yesus berkata begini di ayat 5. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Dahsyat, saudaraku, haleluya. Inilah awal mujizat. Saya mau bilang begini, saudaraku. Kalau saudara mampu menarik hadirat Tuhan turun dari surga ke dalam hidupmu, saya pastikan mujizat pasti terjadi. Haleluya. Yes, sekali lagi. Kalau saudara sanggup dan mampu menghadirkan kuasa Tuhan, hadirat Tuhan
menghadirkan Tuhan di dalam persoalanmu, dalam hidupmu, dalam rumahmu, dalam hatimu, dalam tubuhmu yang sakit itu, saya pastikan mujizat pasti terjadi. Amin. Itu sebabnya selama ini saudara jarang ketemu mujizat. Kenapa? Karena kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan tidak pernah saudara hadirkan di dalam hidupmu. Ini kuncinya, saudaraku. Nah, ketika Yesus bilang, Zakeus turunlah, aku mau masuk ke dalam rumahmu. Wow! Ketika Yesus masuk ke dalam rumahnya Zakeus, terjadi betul-betul mujizat, saudaraku. Siapa di sini yang benar-benar mau mengalami mujizat dari Tuhan? Haleluya. Saudara mau sedang sakit kah? Apakah? Saya mau katakan siang hari ini, mari undang Tuhan Yesus. Amin. Berusahalah sampai dia hadir di dalam hidupmu. Jangan cuma spontan bilang, Tuhan, aku minta tolong. Amin. Dia ada di bilik, saudara ada di sini. Tuhan, aku minta tolong Tuhan, aku lagi jalan nih, aku mau kemana begitu. Selesai, amin. No way. Saudara nyembah. Roh Kudus, kau hadir di sini. Jangan keluar rumah dulu sebelum saudara merasakan Tuhan bilang, oke, jalanlah. Orang yang sering mengalami mujizat itu, pertolongan Tuhan itu, dia nggak akan keluar rumah dulu sebelum Tuhan bilang, yes, keluarlah. Saya setiap kali mau ke sini, tadi pagi kan begitu, istri saya sudah nyalain mobil, nungguin saya, dia bilang, kok si papa nih bakal keluar nih. Saya duduk di kursi, saya belum mau beranjak, saya bilang, Tuhan, aku mau bayaran hari ini. Saya diam, saudara. Saya doa lagi, Tuhan, selamatkan kami dalam perjalanan, tutup urusan itu. Saya diam lagi, dia nggak jawab. Tapi beberapa menit sampai istri saya udah lama mungkin jalan mobil dari pagi, Tuhan bilang gitu, janganlah. Saya langsung, haleluya, terima kasih Tuhan, haleluya. Wow, saudara, ketika dia sudah memerintahkan saudara jalan, semua yang di jalan itu sudah dia siapkan. Saya sebenarnya nggak tahu tadi bahwa di jalan itu ada maut barangkali. Saya nggak kelihatan. Tapi Tuhan sudah singkirkan lebih dulu, saudara. Itu sebabnya kita sering sekali tidak melihat sesuatu, tetapi di jalan terjadi. Jangan buru-buru keluar dari rumahmu sebelum Tuhan bilang, go. Haleluya. Ya. Lihat ayat 6. Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ini dia, saudaraku, terjadi yang namanya mujizat. Yesus datang ke rumahnya dan Zakeus tidak cemberut, tetapi sukacita. Haleluya. Nah, ciri-ciri orang kalau dia benar-benar mau mengalami mujizat dari Tuhan, selalu akan bersukacita ketika Tuhan datang ke rumahnya. Kalau zaman dulu Yesus langsung datang ke rumah Zakeus. Kalau zaman sekarang, Ibu Ning, pendeta Ning yang datang ke rumah saudara. Haleluya. Ketika hamba Tuhan datang ke rumah saudara, apakah saudara bersukacita? Atau jangan-jangan saudara dingin-dingin aja, saudara? Ya, datang Ibu Gembala deh. Ya, apalagi nih, datang dia pendeta. Ya, apalagi nih. Saya mau pastikan, kalau hamba Tuhan datang ke rumahmu, itu sama saja dengan Tuhan Yesus mampir ke rumahmu. Amin. Terimalah dengan sukacita. Saya percaya apapun itu urusannya, ketika hamba Tuhan datang ke rumahmu, pasti ada kebaikan-kebaikan yang akan tertinggal setelah dia pergi. Yes. Hargai dan hormati hamba Tuhan, saudaraku. Haleluya. Praise the Lord. Kita teruskan lagi, saudara. Yesus berkata tadi, ya, aku mau menumpang di rumahmu. Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ayat 7, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Ayat 8, tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Ayat 8 ini ketika saudara baca, sebenarnya apa yang terjadi sebelumnya? Kok tiba-tiba Zakeus ini ngomong seperti ini, saudaraku? Coba saudara perhatikan ayat 8.
Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kira-kira ini kejadiannya masih di bawah pohon atau sudah di rumah Sakeus? Di rumah. Halo? Di rumah. Sudah di rumah Sakeus? Yang setuju katakan amin? Amin. Ya? Nah, ini Yesus sudah masuk ke rumah Sakeus, dan tiba-tiba Sakeus langsung ngomong seperti itu sama Yesus. Ini ceritanya singkat, cuma 10 ayat. Kalau mau dipanjangkan itu sampai 100 ayat, bisa nggak? Semua kata-kata itu dicatat, bisa nggak? Sekarang saya tanya, karena ini dipersingkat ceritanya. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa Sakeus langsung to the point di situ? Tuhan, sekiranya ada orang yang kurampas hartanya, miliknya, kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat, dan bahkan setengahnya. Kira-kira apa yang terjadi? Ada yang bisa jawab? Kalau saudara masuk dalam kisah ini? Sudah ada perubahan. perjumpaan. Iya, apa yang sebenarnya yang terjadi sebelum Sakeus ini ngomong gitu loh? Karena ada perjumpaan dengan Tuhan sehingga berubah hidupnya. Dia ada lebih dalam lagi, coba. Ada yang tahu? Jadi ketika Sakeus sudah turun dari pohon, tentu Yesus sama murid-muridnya berjalan mengarah kemana? Ke rumah Sakeus? Di dalamnya. Ke rumah Sakeus ya? Nah, lalu waktu sudah masuk di pintu rumah Sakeus itu, saudaraku, tidak ditulis dalam kisah ini. Saya bisa merasakan auranya, hadiratnya, kisahnya waktu saya baca ini. Kenapa tiba-tiba Sakeus mulai rasa takut dan bilang, Tuhan Yesus, kalau sekiranya ada. Saudara lihat, Yesus masuk ke rumah Sakeus itu, rumahnya seperti apa? Jangan-jangan dindingnya terbuat dari emas, betul. Tapi ketika Tuhan Yesus masuk ke rumahnya, ada rasa yang gak enak di sini. Ngerti gak sih kisahnya? Ada yang gak enak di sini, seperti mau muntah rasanya ketika Tuhan itu datang. Gak layak gitu loh. Sekalipun rumahnya itu dari emas semuanya, keramik-keramiknya, pokoknya semua pernik-perniknya itu pokoknya harganya miliaran semua. Tapi ketika Yesus turun ke rumahnya, dia merasa tertuduh, saudaraku. Why? Karena seisi rumahnya itu sebenarnya barang curian semua. Makanya Sakeus ngomong, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Konsekuensi ketemu sama Tuhan, siap untuk dibereskan. Halo, itu sebabnya kalau saudara sekarang lagi tunggang langgang, lagi bangkrut, lagi punya masalah, engkau tidak pernah menyadari bahwa sebenarnya ada butir-butir masalah yang selama ini kau buat dan gak pernah kau akui di hadapan Tuhan. Tuhan mau keluarkan itu dari hidupmu. Amin. Tuhan kilik-kilik, ini gak pantas nih. Amin. Haleluya. Dengar baik-baik saudaraku, kalau engkau masih nyimpan itu dan engkau masuk dalam hadirat Tuhan, Tuhan akan kasih tahu, itu aku tidak berkenan yang itu. Ini apalagi yang mana? Dikoreksi semua saudaraku. Yesus baru masuk dengan murid-muridnya. Sakeus sebagai tuan rumah sudah di dalam. Begitu masuk Yesus saudaraku, itu Sakeus langsung pelepasan. Benar nggak? Dia pelepasan saudaraku, ngaku dosa. Nah, kalau saudara nggak pernah mengalami pelepasan, udah ngomong sama Yesus berkali-kali, ada tanda tanya dalam hidupmu, saudaraku. Ada sesuatu yang saudara sembunyikan, yang saudara nggak mau buka di hadapan Tuhan. Tunggu sampai Yesus itu benar-benar berdiri di tempat itu, baru saudara sadar, benar Tuhan, ini dulu dari titik. Kira-kira kita masuk dalam dramanya ini. Ketika Yesus mulai masuk ke dalam rumah itu sebagai tamu, apakah ada tamu masuk ke dalam rumahmu dan kamu itu diam saja? Halo? Seandainya nih saya undang misalnya Ibu Gembala, Ibu Ning visitasi ke rumah orang, masuk ke rumahnya. Kira-kira Ibu Ning yang paling sering Ibu Ning ungkapkan ketika masuk ke rumah itu ngomong apa? Kasih salam dulu. Shalom gitu ya. Oke, kedua? Terus kasih keadaannya. Ini tadi kan Sakeus datang dari sana kan, dari jalan kan? Ya. Lalu Yesus masuk, dia lihat sepi.
Rumahnya mentereng, adanya pembantu-pembantu yang banyak berkeliaran di dalam. Kira-kira Yesus ngomong apa sama Sakeus? Sebagai basa-basinya kalau kita mau masuk drama ini. Shalom. Ya kan? Shalom Pak. Mari masuk. Oh iya, lalu Yesus diam aja. Kok sepi rumahnya? Oke, itu yang kalimat kedua. Kok sepi rumahnya? Bagus, Bu. Lalu si Sakeus mulai apa ketika ditanya Tuhan? Kok sepi rumahnya? Sakeus bilang apa? Rasa tertutup, gak nyaman. Pak Sombut, Rasa bersalah. ketika Yesus bertanya, kok sepi rumahnya? Rumahnya gini besar. Kalimat kedua yang keluar. Kan cuma Sakeus nih yang di rumahnya. Kalimat kedua yang keluar dari mulut Tuhan Yesus. Ini kita dramain ya. Apalagi yang selanjutnya? Kok sepi rumahnya? Iya ini Tuhan. Lalu kalimat kedua, di mana istrimu? Ya, mana keluarga? Anak-anak di mana? Benar? Iya. Pernah nggak kalau berkunjung ke rumah orang nanya seperti itu? Iya. Iya. Itu wajar kan? Ketika Yesus tanya, where is your right? Di mana istrimu? Where is your children? Padahal ada fotonya gede banget di situ, foto bareng sama istrinya. Kalau orang kaya kan begitu kan, langsung foto keluarga dulu yang muncul kan. Kita lihat dia, kapan gue punya foto begitu ya? Nggak pernah punya barang loh, saya jadi nggak punya foto loh seperti itu. Orang lihat, ya ampun, fotonya bagus banget. Ini pasti di studio foto yang mahal nih, bisa sampai 15 juta ini sekali foto. Pakaiannya mantap, iya kan? Bling-bling gitu kan, lampunya keren. Istrinya, Sakeus, anak-anaknya di belakang, kalau boleh ada cucunya. Tapi ketika Yesus masuk, di manakah mereka? Di mana istri dan anak-anakmu? Di mana cucu-cucumu? Sakeus sedang apa? Mulai dia nangis. Itulah Tuhan. Aku pikir ketika aku bekerja jadi pemimpin pajak dan aku membawa uang ratusan juta setiap hari, saya pikir istri saya berbahagia. Yesus tanya lagi, di mana Pak istri? Selingkuh Tuhan, selingkuh. Ternyata istrinya suka ke salon, ketemu sama Mak Comblang. Istrinya ke salon, suaminya kerja sibuk, pagi siang dan malam. Kecantikannya istrinya tuh nggak pernah dilihat sama suaminya. Orang kaya, manicure, pedicure, salon, mandi air susu, benar kan? Mandi santan sekaligus, lebih mahal mandi madu. Kalau yang melakukan sering pasti tahu. Tapi begitu pulang dari salon, suaminya belum pulang. Yang lihat siapa? Supir pribadi. Ibu cantik banget tuh. Ternyata istrinya tuh kepingin dipuji satu kali, tapi suaminya tidak pernah memuji istrinya karena nggak pernah ketemu. Justru suaminya memuji sekretaris di kantor. Akhirnya istrinya layu hatinya dengar suara supir pribadi. Benar tuh, ibu cantik sekali, kayak artis loh. Badan ibu juga rapi. Cuma itu yang dia kejar, pujian itu. Besok, Mas, yuk kita jalan-jalan ke mall temanin aku. Haha. Nangis bombay nggak deh, Sakeus? Ratusan juta dia bawa uang ke rumah tiap hari, dikasih ke istrinya. Dia pikir dia bisa membahagiakan istrinya. Ternyata. Makanya hati-hati kasih uang banyak-banyak sama istri. Nggak boleh itu tuh. Nggak boleh itu. Aja. Jujur. Hati-hati. Benar. Karena memang saya ini psikologis. Untuk menguji iman seorang istri, kasih uang banyak-banyak, ketahuan. Untuk menguji iman seorang laki-laki, ini psikologis saudaraku. Kasih jabatan tinggi-tinggi, betul nggak? Ketika suami diangkat tinggi jabatannya, mulai melambung dia, saudaraku. Istri udah repot kan dengan gaji yang besar. Sekretaris yang ngasih makan, Pak udah makan Pak jam 12 Pak. Perhatiannya simpel aja. Suaminya nggak pernah dengar, udah makan belum jam 12 malam, udah jam 12 siang nih. Papa makan ya nasi yang kubawa tadi. Boro-boro dibawain nasi. Udah nanti papa makan di restoran aja. Dia nggak tahu yang nemenin sekretaris. Dibukain buahnya. Udah sini Pak, biar aku yang motongin buah mangga. Asik. Bapak pendeta. We must to the point. This is the happen. Ini yang terjadi. Sakeus ketika Yesus tanya, di mana istrimu bro? Anak-anakmu dan cucumu. Kok sepi banget, di rumah gede betul.
Yang tinggal tuh pembantu semua, nonton parabola, internet, wifi, film seluruh dunia ditonton. Istrimu di mana, anakmu di mana? Itu Tuhan. Ada-adaku pun dari sekolah, dari SD Tuhan, uang sekolahnya itu 1 juta tiap hari Tuhan, sementara teman-temannya cuma gocap. Di mana memang anakmu saudara? Jatuh Tuhan di narkoba Tuhan. Aduh generasiku hancur semua Tuhan. Halo. Ini dia. Yuk kita baca dulu, kita Amsal. Aduh, ini Tuhan ingatkan saya Amsal ya. Yes Lord, thank you Jesus. Kita lihat ya, Amsal. Coba bacakan satu orang Amsal 15 ayat 27. Amsal 15 ayat 27. Baca Bu, yang kencang Bu. Amsal 15 ayat 27 Ya. demikian firman Tuhan. Yang kencang Bu. Siapa loba akan keuntungan gelap, mengacaukan rumah tangganya, tetapi siapa yang membenci suap akan hidup. Sekali lagi Bu. Siapa loba akan keuntungan gelap, mengacaukan rumah tangganya, tetapi siapa membenci suap akan hidup. Arti loba itu apa? Rakus. Rakus, mokus, hokus, seperti tikus. Makanya koruptor itu digambarkan hokus, mokus, dan rakus. Nah, ini Zakheus ini rakus. Dia pikir dia akan buat keluarganya jadi bahagia kalau dia bawa uang banyak dari kantornya. Makanya segala cara dia buat, dia rampas orang, dia sesah orang, dia bikin pajak seenak-enaknya, dan kalau enggak bisa jualan di kota itu. Siapa loba akan keuntungan gelap, mengacaukan rumah tangganya. Dengar baik-baik, kalau engkau bawa barang-barang gelap ke rumahmu, uang-uang gelap ke rumahmu, uang-uang kotor ke rumahmu, uang-uang najis ke rumahmu, harta-harta haram ke rumahmu, jangan saudara berharap engkau akan berbahagia. Ya. Makanya saya udah bilang tadi, itu aku tidak suka itu, kata Tuhan. Apalagi ini bikin aku mual, kata Tuhan. Bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menolongmu, tetapi karena adanya dosa-dosamu itu. Bagaimana saudara dan saya dan kita semuanya mau mengalami transformasi, revolution, hidup bersama Tuhan, kalau kita nggak bisa hadirkan Tuhan, dan juga karena ada sesuatu dalam hidup kita yang Tuhan akhirnya nggak bisa masuk dalam hidup kita. Why? Karena dosa-dosamu lah. Nah kira-kira saudaraku, kalau seandainya itu sudah terjadi, banyak sekali hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan yang kita miliki, berani nggak ngelepasinnya satu-satu? Seperti Zakheus, akan kukembalikan 4 kali lipat. Bahkan kalau ada yang kuperas pun, setengah dari hartaku ini kuberikan kepadanya. Bukan dijual saudaraku, biar saudara hilang data, tapi saudara lepas. Berani gak? Mari kita menghendingkan cipta dulu. Di mana anakmu Zakheus? Itulah Tuhan. Ada yang jatuh ke dalam narkoba Tuhan, keterikatan habis Tuhan. Bahkan ada yang dipenjara lagi. Yang lebih parahnya lagi Tuhan, ada satu lagi dia selingkuh dan juga main perempuan yang gak jelas Tuhan. Kira-kira itu kehidupan yang menyenangkan gak sih? Sekalipun Zakheus aman-aman aja, dia kerja tiap hari, pagi sore aman, sehat, sentosa, tetap bawa duit 1 koper, tapi istrinya sudah gak di rumah, tidak ada lagi yang menyapa, papa sudah pulang ya, makan ya, air mandi yang hangat sudah kusiapkan, di meja makan sudah ada makanan, dan gak ada lagi yang mau begitu saudaraku, adanya pembantunya. Bapak, makanlah, ini sudah ada, ibu di mana? Belum pulang pak. Anak-anak di mana? Ya, udah 3 malam pak, nggak pulang-pulang. Si Wandi, si Joni, si Otong, udah nggak pulang pak 3 malam. Tapi pak kemarin ada polisi datang ke sini pak, laporan katanya ketangkap lagi pak si Otong pak. Ya ampun.
Kira-kira ini surga atau neraka? Surga atau neraka? Mau nggak sih neraka dirubah jadi surga sama Tuhan? Bisa. Ya, mau nggak sih neraka dirubah sama Tuhan jadi surga? Bisa. Mau dong. Haleluya. Praise the Lord. Kira-kira dari kisah ini ada nggak yang pernah ngalami? Angkat tangannya saudara. Kalau nggak berani angkat tangan ke bawah juga apa-apa. Biar nggak ketahuan sama orang lain. Ya. Makanya dengarin baik-baik saudara. Nanti ketika kita mungkin diizinkan Tuhan pelayanan dengan ibu gembala, ya, itu ada keluarga yang ingin dipulihkan, ini kita bongkar nih yang begini-begini. Kita sapu bersih saudara. Ini pelayanan penginjilan sebenarnya. 6 keluarga. Ya, termasuk tulah itu makanya beberapa bulan yang lalu waktu saya mengajarkan kusta di sini, ya sayang beberapa jemaat makanya keluar masuk nggak ngikutin, sayang. Kalau Pastor Daud ngajar itu dia berseri. Masih ingat gak Bu dengan tulah Bu? Dengan kusta? Pengajaran tentang kusta. Bagaimana orang Israel masuk ke tanah Kanaan? Ternyata di tempat itu ternyata tempat itu tanah darah dan Tuhan gak izinkan, itu harus dilepas. Wow. Kita kalau nggak ada pemberesan jangan pernah harapkan ada revolution. Tidak. Nggak akan dapat terjadi. Nah ternyata ya kita balik lagi ke kisah si Sakius tadi. Kita belum selesai. Ya. Ya coba baca ayat 9. Kata Yesus kepadanya, hari Ya. ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Yes. Ya. Lihat baik-baik saudaraku. Ketika Yesus tanya sama Sakius, di mana istrimu? Sakius akhirnya nggak bisa menahan rasa malunya. Dia terbuka di hadapan Tuhan. Di manakah istrimu? Di mana anak-anakmu? Sakius muntahkan semuanya di situ. Saudara tahu? Sampai Sakius, Roh Kudus ngomong sama dia. Sebenarnya itu semuanya terjadi karena harta-harta yang tidak Tuhan izinkan ada di dalam rumahmu. Makanya Sakius pelepasan, dia berjanji di hadapan Tuhan, dia kembalikan semua barang-barang yang bukan punya dia, barang rampasan, barang jarahan dan yang sudah dia ambil yang bukan miliknya, dikembalikan kepada orang-orang saudaraku. Itu nazarnya dia. Coba baca sekali lagi 9 tadi. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Stop. Lihat, ketika Sakius membuat satu keputusan, dia mau mengalami pemulihan di hadapan Tuhan, transparan pengakuan. 1 Yohanes 1:9, barang siapa tidak mengaku dosa di hadapan Tuhan, maka Tuhan juga tidak akan mengampuni. Tapi barang siapa mengaku dosanya, Tuhan Yesus adalah setia dan adil. Amen. Ketika Sakius menceritakan semua masalah rumah tangganya dan dia bertobat saudaraku, dia mau rekonsiliasi dengan Tuhan, dia mau melepaskan semua yang bukan haknya dia, maka pada saat itu juga Yesus ngomong saudaraku, apa yang dikatakan Yesus? Mulai hari ini juga terjadi transformasi, terjadi kesembuhan atas apa? Atas apa? Rumah ini. Kata rumah ini mewakili keluarga saudaraku, istri, anak-anaknya, mantunya, dan cucu-cucunya. Pada saat itu juga ketika Sakius mengaku dosa di hadapan Tuhan, pada detik yang sama terjadi pelepasan bagi anak-anaknya, bagi istri-istrinya. Percaya atau tidak? Amin. Istrinya lagi selingkuh, mungkin sedang di hotel. Tiba-tiba Roh Kudus ngomong sama dia. Dia touch saudaraku ketika Sakius di waktu yang sama mengaku dosa di hadapan Tuhan. Pada detik yang sama juga istrinya di hotel di-touch sama Roh Kudus. Dan dia sadar dan matanya terbuka. Dan dia kembali kepada suaminya. Amen. Dalam detik yang sama juga ketika anaknya sedang terikat, sedang dipenjara, melakukan perzinahan, prostitusi. Dalam detik yang sama ketika bapaknya mengaku dosa dan pemberesan di hadapan Tuhan, saudaraku, anak-anaknya diceritakan oleh Roh Kudus secara spontan di waktu yang sama. Anak-anaknya sadar semua dan pulang ke rumah bapaknya bersama-sama. Mulai hari ini juga terjadi keselamatan atas rumah ini. Haleluya. Haleluya. Praise the Lord. Sampai sejauh ini berapa banyak kita yang dapat berkat dari Tuhan?
Angkat tangannya saudaraku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari saudara bangkit berdiri saudaraku, kita selesaikan. Praise the Lord.